Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak solihah, sobahul khair. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan juga diberikan pemahaman. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar di buku baru, yaitu tematik 1B, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Let's start with basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Siapkan alat tulisnya, buku, kemudian pensil, juga semangat. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai diantaranya yaitu mengetahui perbedaan bunyi alami dan bunyi buatan. Kemudian, memahami kegemaran antar individu. Dan yang terakhir, mengetahui aturan yang berlaku di rumah. Yang pertama adalah kegemaran. Siapa yang tahu apa arti kegemaran? Ini kegemaran ya Kak, mohon maaf Ustazah salah tulis. Kegemaran, ada yang tahu? Nah, kegemaran adalah suatu kegiatan yang disukai atau yang difavoritkan. Misalnya, kakak sukanya membaca buku, berarti namanya kegemaran kakak adalah membaca buku. Atau ada lagi misalnya kegemaran kakak adalah berenang, sama saja seperti kakak hobinya berenang atau kakak suka kegiatan berenang. Seperti itu ya. Jadi kegemaran sama saja seperti yang disukai atau hobi, ataupun juga bisa disebut suatu kegiatan yang difavoritkan. Nah, di sini ada contohnya kegemaran. Setiap orang bermacam-macam, betul ya, karena setiap orang memiliki kesukaannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk menyukai apa yang kita sukai. Misalnya ada Budi sama Joni. Budi sukanya bermain sepak bola, Joni sukanya bermain bulu tangkis. Nah, di sini ada perbedaan kan antara kesukaan Joni dan juga kesukaan Budi. Iya, seperti itu namanya kegemaran. Bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan bisa ya kakak solihah. Selanjutnya, nah, lihat di sini kita membaca dulu ya. Kita membaca yang ini. Ayo membaca bersama-sama. Dilihat layar handphonenya, layar laptopnya, ataupun layar komputernya. Nina dan teman-teman bermain di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, lompat tali, bulu tangkis, dan gobak sodor. Semua permainan itu menyehatkan tubuh. Ya, benar ya, kita mengulas dari bacaan ini bahwasanya tadi yang disebutkan adalah tentang kegiatan olahraga. Di sini adalah kegemaran anak-anaknya berbeda. Tadi ada yang suka lompat tali, ada yang suka bulu tangkis, ada yang gemar gobak sodor, dan ada pula yang gemar bermain sepak bola. Semuanya adalah tentang kegiatan berolahraga. Kegiatan berolahraga ini juga menyehatkan tubuh. Selain untuk refreshing atau selain untuk bermain, ia juga bisa menyehatkan tubuh. Nah, kakak coba dilihat, gambar ini adalah gambar anak-anak sedang apa ya? Coba
kita kerjakan bersama-sama. Di nomor 1 ini ada lompat tali, bulu tangkis nomor 2-nya, nomor 3-nya gobak sodor, nomor 4-nya sepak bola. Kira-kira gambar ini yaitu apa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Ada yang bisa jawab? Iya, benar ya, itu permainan gobak sodor. Gobak sodor itu yang nomor berapa? Nomor 3. Coba, nah benar, yang tadi jawabannya nomor 3, benar ya. Kemudian kita lihat yang ini. Nah, nomor 2. Gambar nomor 2 di sini ya, bukan jawabannya nomor 2. Gambar nomor 2 yaitu sedang bermain apa? Tadi bermain gobak sodor udah, berarti bukan gobak sodor lagi namanya. Lompat tali, bulu tangkis, atau sepak bola? Oke, kita lihat. Bermain bulu tangkis. Yang nomor 3. Ini bermain apa? Lompat tali atau sepak bola? Nomor 1 atau nomor 4? Nomor 4. Iya, hebat. Yang jawabannya nomor 4 betul ya. Berarti yang terakhir ini adalah lompat tali. Iya, lompat tali itu nomor 1. Hebat Kakak Solih-Solihah. Kita lanjut ya. Nah, di sini setelah kita bermain atau sebelum kita bermain biasanya ada aturannya dulu. Apakah kakak senang bermain? Apakah kakak suka bermain? Tentu suka ya. Anak solih-solihah pasti sangat suka bermain. Apalagi sekolahnya daring seperti ini, pasti banyak yang main. Tapi harus ingat waktu. Waktunya belajar dulu ya. Karena pasti ayah sama mama memberi waktu untuk bermain juga. Tapi ketika belajar, fokus belajar dulu, oke? Nah, apa saja yang kamu lakukan sebelum dan sesudah bermain? Biasanya ngapain dulu sebelum bermain? Oke, di sini ada peraturan sebelum dan sesudah bermain. Yang pertama, sebelum kita bermain harus berpamitan kepada orang tua. Jadi harus pamit dulu, jangan tiba-tiba pergi, nanti orang-orang rumah pada nyariin kan? Kemana nih Kakak Budi? Kok nggak ada di rumah? Nah, jangan sampai membuat orang rumah khawatir. Sebisa mungkin pamit ya, izin dulu entah itu ke mama, ke ayah, atau ke kakak, ke siapa saja yang ada di rumah. Nah, itu yang pertama, aturan yang pertama. Yang kedua yaitu memakai sendal saat bermain keluar rumah. Nah, selain menghindari kotor alas kaki ini ya, ini juga menghindari dari kuman atau bakteri yang nantinya akan menempel ke telapak kaki. Maka diusahakan memakai sendal atau sepatu ya ketika hendak keluar rumah, menjaga kaki kita juga agar tidak terluka saat bermain. Yang ketiga, bermain dengan rukun. Ustazah, apa itu rukun? Nah, bermain dengan rukun ini maksudnya adalah bermainnya harus baik, tidak boleh saling curang, tidak boleh bertengkar. Mainnya meskipun berbeda-beda atau memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi harus tetap rukun. Kakak sama teman-teman yang lain harus rukun, harus baik. Kalau saling meminjam, pinjamkan, jangan sampai saling bertengkar. Itu namanya rukun, bermainnya dengan rukun. Kemudian yang keempat, mengucap salam sebelum masuk rumah. Biasanya setelah kita bermain, ada yang langsung masuk aja ke rumah. Tiba-tiba mama mau makan, mama mau minum. Nah, hal-hal seperti itu tidak boleh ya. Diusahakan kakak sebelum dan sesudah bermain harus mengucapkan salam. Pokoknya mau keluar rumah atau mau masuk rumah harus mengucapkan salam. Salamnya bagaimana? Assalamualaikum ya, mengucapkan assalamualaikum.
"Mama, kakak sudah pulang." Seperti itu lebih baik kan? Nah, mengucapkan salam ya. Kemudian yang terakhir, mencuci tangan dan kaki setelah bermain. Nah, ini banyak sekali manfaatnya, mencuci tangan dan mencuci kaki setelah bermain ya, agar tangannya terbebas dari bakteri, kuman, dan virus. Biar bersih juga ya. Lebih baik lagi kalau setelah bermain itu langsung mandi, biar badannya segar. Nah, seperti itu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah bermain. Nanti disimak lagi ya. Selanjutnya, kita akan mengetahui macam-macam bunyi. Kakak tahu tidak bunyi itu apa sih? Bunyi itu yang suka berbunyi. Iya, bunyi itu apa? Nah, jadi bunyi itu adalah suara ya, semacam suara. Jadi ada bunyi yang alami, ada juga yang buatan. Bunyi yang alami itu terjadi secara alami, jadi tidak dibuat-buat. Misalnya bunyi apa nih? Bunyi singa mengaung. Haung. Seperti itu kan bunyinya alami, tidak bisa kita buat-buat. Memang dia bunyinya seperti itu bawaannya. Kemudian ada suara ayam berkokok. Kok kukuruyuk gitu. Kan memang bunyi ayam seperti itu kan, tidak bisa kita buat-buat. Nah, itu namanya bunyi alami ya. Selain bunyi singa mengaung dan ayam berkokok, ada lagi? Iya, bunyi kucing, kemudian bunyi jangkrik, bunyi-bunyi dari hewan itu namanya bunyi alami. Kalau batuk, bersin, alami tidak? Itu termasuk yang alami ya. Nah, pokoknya diingatkan kembali, bunyi-bunyi yang alami itu bunyi yang tidak bisa dibuat-buat atau terjadi secara alami. Di antaranya bunyi dari hewan atau bunyi batuk dan juga bunyi bersin. Itu bunyi alami. Selanjutnya kita beralih ke bunyi buatan. Bunyi buatan adalah bunyi yang dibuat. Iya, bisa. Kalau buatan itu kita bisa membuat sesuai keinginan kita. Nah, di sini ada bunyi tepuk tangan. Tepuk tangan ada yang kencang, ada yang pelan, ada yang semarak sekali. Nah, bunyinya beda-beda kan? Nah, itu bunyi buatan. Jadi bisa kita buat sendiri. Ada juga yang mengetuk pintu. Nih, yang ini mengetuk pintu. Bisa kita kencang, tuk 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 tuk, atau pelan saja, tuk tuk. Ada lagi yang sedang, tuk tuk tuk. Nah, seperti itu. Bunyinya berbeda kan dengan bunyi yang alami. Kalau yang alami, dia alami, tidak bisa kita buat-buat. Kalau tepuk tangan, mengetuk pintu itu bunyinya buatan, karena bisa kita buat sesuai kemauan kita. Mau pelan, mau keras, mau sedang, mau cepat, mau lambat. Nah, itu bunyi-bunyi yang bisa kita buat. Bunyi apa lagi? Bunyi memukul drum. Nah, itu bunyinya bisa kita buat-buat kan? Mau kita kencang, mau kita lambat gitu. Itu namanya bunyi buatan. Bisa dipahami ya sampai sini perbedaan antara bunyi buatan dan bunyi alami. Ya, nanti kalau ada yang masih keliru boleh tanya ke wali kelasnya masing-masing ya. Oke, selanjutnya. Nah, jika tadi kita sudah mengetahui bagaimana aturan yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bermain, kemudian mengetahui juga bunyi buatan dan bunyi alami, mengetahui apa itu arti kegemaran, sekarang kita beralih ke ayo berhitung atau materinya tentang penjumlahan. Penjumlahan itu biasanya kita sebut dengan tambahan, atau kita biasa juga manggilnya tambah-tambahan. Nah, biasa bahasa paling mudah ya, penjumlahan, tambahan, atau tambah-tambahan. Ada yang sudah bisa tambahan? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Di sini kakak simak dulu sebentar. Ustazah bacakan yang ini ya kak ya.
Ada 3 anak laki-laki dan 6 perempuan. Mana 3? 1, 2, 3. Nah, laki-lakinya ada 3 ya. Sekarang yang perempuannya ada 6 katanya. Kita buktikan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, ada 6. Ya sudah, berarti kita tambahkan ya. Laki-lakinya 3, perempuannya 6. Yang pertama-tama angkat dulu jari tangannya 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diangkat jarinya 6. Kemudian diangkat lagi 3 jarinya. 1, 2, 3. Nah, jarinya sudah dibuka. Sekarang kita jumlahkan. Hitung, ada berapa? Ada? Iya, wah kakak teliti sekali. Yang ini salah. Jawabannya adalah 3 ditambah 6 yaitu 9. 9 ya, jawabannya bukan 10. Betul nih kakak. Kemudian kita beralih ke yang satunya. Ada 3 anak berbaju kuning. Ada ya, 3 ya. 1, 2, 3 bajunya kuning. Ada 3 lagi berbaju warna merah. 1, 2, 3. Benar ya. Sekarang angkat jari tangannya 3. Kemudian diangkat lagi 3. Nah, dijumlahkan ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ada 6? Betul, hebat anak solih-solihah. Nah, sekarang yang ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan yang ini ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan, ya, yang masih bingung jari tangannya diangkat dulu 4, kemudian diangkat lagi 3 ya. Jawabannya nanti hasilnya 7. Oke. Sekarang tugas untuk hari ini ya. Yang pertama, tuliskan 3 contoh bunyi buatan. Ditulis ya, apa saja contoh bunyi buatan itu. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 contoh bunyi alami. Ditulis. Dan yang terakhir, nomor 3, ini tambahan. Dihitung sama kakak ya. Kalau bingung cara menghitungnya bagaimana, menggunakan jari, 10 jari. Tangan kanan dan tangan kiri. Ini tugas jangka panjangnya, nanti ayo berlatih dikerjakan juga ya. Nanti kalau sudah bukunya dikumpulkan lagi. Nah. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah dapat diterima dengan baik, dapat dipahami. Dan apabila ada kekurangan, Ustazah mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang paham, ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.